Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas atau share seputar masalah jerawat atau masalah kulit ya. Jadi di sini aku akan bahas jenis-jenis jerawat karena memang jenis jerawat itu nggak cuma satu, banyak banget. Dan di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian cara mengatasinya itu seperti apa karena setiap jerawat itu masalahnya beda-beda dan cara penanganannya pun itu berbeda. Nah, oke, kita langsung aja. Tapi seperti biasa, yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe, terus juga like dulu video ini, komentar di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe my second channel. Itu isinya tentang game sih. Siapa tahu kalian ada yang suka main game Mobile Legend gitu ya. Nah, boleh banget di subscribe. Linknya ada di description box. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. So keep on watching. Oke, kita langsung aja ke jenis jerawat yang pertama, yaitu komedo. Nah, kok komedo sih kak? Bukannya komedo ya komedo aja, bukan jerawat gitu kan, bukan beruntusan. Nah, jadi si komedo ini adalah akar masalah paling utama. Jadi penyebab si beruntusan ataupun jerawat ya bermulanya dari ini, dari adanya komedo karena tersumbatnya pori-pori. Nah, ngomong-ngomong soal komedo, aku udah pernah bahas juga ya. Jadi komedo itu ada dua jenis, ada whitehead sama blackhead. Nah, kalau whitehead atau komedo putih itu bermuncul karena adanya penyumbatan pori-pori, terus juga bercampur dengan sel kulit mati, akhirnya timbullah komedo putih gitu. Nah, terus gimana cara mengatasi si whitehead ini atau komedo putih? Yang pertama, kita harus rutin cuci muka. Nah, kalau bisa cari tipe sabun cuci mukanya itu yang bisa mengangkat kotoran atau minyak berlebih pada wajah kita. Lalu kita juga dianjurkan untuk memakai rangkaian skincare yang mengandung salisilik asid ataupun BHA. Nah, jadi pada saat kalian beli skincare, kalian lihat dulu ingredients atau komposisinya ada nggak sih kandungan tersebut, karena itu bagus banget untuk mengatasi sel kulit mati gitu. Nah, apa bedanya dengan komedo hitam atau blackhead ini? Jadi sama aja ya penyebabnya, karena tersumbatnya pori-pori yang tercampur dengan sel kulit mati. Tetapi kalau blackhead ini atau komedo hitam itu telah teroksidasi oleh sinar matahari, makanya mereka berubah warna menjadi gelap gitu, menjadi hitam. Kalau untuk mengatasi blackhead atau komedo hitam masih sama aja ya, rangkaian skincare-nya yang mengandung retinoid, salisilik acid, dan jangan lupa juga untuk pakai scrub wajah. Karena menurut aku kalau blackhead ini dia agak keras gitu ya. Jadi mungkin karena sudah teroksidasi oleh matahari, jadi bentuk atau teksturnya pun berbeda sama komedo putih. Kalau komedo putih itu agak lembek-lembek gitu. Nah, kalau udah jadi komedo hitam atau blackhead, dia sedikit mengeras gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya wajah yang sangat sensitif, kalian jangan pakai scrub yang ada butiran-butirannya gitu. Kalian bisa pilih filling gel ataupun skincare yang bisa meng-exfoliating wajah kalian. Oke, jenis jerawat yang berikutnya adalah papula atau beruntusan. Nah, si beruntusan ini penyebabnya sama karena adanya sumbatan pori-pori yang akhirnya menyebabkan benjolan-benjolan kecil dan bakteri yang muncul dari permukaan kulit. Terus juga biasanya dia datangnya berkelompok. Terus pada saat kita sentuh itu akan terasa sakit ataupun perih. Jadi itu dia ciri-ciri beruntusan ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu seperti apa? Yang pertama, kita harus rutin cuci muka karena terdapat bakteri di wajah kita. Makanya harus selalu bersih wajahnya. Nah, biasanya aku pakai pencuci wajah yang khusus akne ataupun yang non komedogenik. Setelah itu jangan lupa untuk pakai scrub. Nah, tapi kalau wajah beruntusan itu sangat sensitif banget ya kan. Jadi kalian bisa
pakai teknik chemical exfoliating. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, cari skincare yang bisa mengexfoliating atau menghilangkan sel kulit mati yang ada di wajah kita. Kalian bisa cari skincare yang mengandung niacinamide ataupun retinol, arbutin kayak gitu ya. Nah, terus juga untuk pemakaian skincare-nya jangan lupa untuk pakai skincare yang mengandung salicylic acid ataupun benzoyl peroxide. Nah, kedua kandungan ini bagus banget untuk wajah yang jerawatan maupun beruntusan. Nah, karena dulu aku juga menghilangkan jerawat parah di wajah aku itu pakai salep benjolan, dan itu ampuh banget untuk wajah beruntusan dan jerawat. Lalu jenis jerawat yang berikutnya adalah pustula. Nah, pustul ini masih sama ya kayak tadi, dia membentuk benjolan, terus juga diakibatkan oleh bakteri. Nah, bedanya benjolan ini sudah berisi nanah yang sudah terinfeksi oleh bakteri tadi gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah punya beruntusan, terus cara penanganannya itu kurang tepat ataupun salah, akhirnya akan infeksi, jadi timbullah pustula gitu. Dan cara untuk mengatasinya itu masih sama ya, sama papula tadi. Jadi pakai skincare yang mengandung salicylic acid dan benzoyl peroxide. Tapi di sini kita nggak usah menggunakan scrub wajah karena kalau pustula itu lebih sensitif lagi. Kalau menurut aku cukup pakai salep benjolak aja, itu yang aku rekomendasiin ke kalian. Pada malam hari kita totolin di jerawat-jerawatnya aja gitu. Atau kalian juga bisa tonton gimana cara aku untuk menghilangkan beruntusan ataupun jerawat menggunakan salep benjolan atau obat jerawat lainnya. Nah, itu mungkin bisa membantu kalian. Lalu jenis jerawat yang berikutnya adalah nodula. Nah, nodules ini merupakan jerawat yang meradang. Tekstur jerawatnya itu keras, cukup sakit, dan terdapat gumpalan bakteri di dalam pori-pori. Nah, biasanya ini sedikit lama ya jerawatnya, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan susah banget gitu untuk hilangnya. Untuk cara mengatasinya, yang pertama kalian harus ke dokter kulit karena biar dikasih antibiotik. Untuk jenis jerawat nodules ini memang agak sulit kalau kita ingin merawatnya sendiri dan butuh proses yang lama. Terus kalau misalnya kita pergi ke dokter, akan dikasih obat yang mengandung systemic retinoid gitu. Jadi agar mempercepat si penyembuhan jerawat itu. Nah, jadi double harus ada antibiotiknya ya. Lanjut untuk jenis jerawat yang terakhir adalah jerawat batu ataupun kista. Nah, bentuknya hampir sama kayak nodula. Nah, tapi dia ukurannya lebih besar dan kadang ada cairan atau nanahnya. Nah, kalau dibiarin aja nggak kita rawat, itu bakal menimbulkan atau meninggalkan scar atau bekas luka kayak bopeng-bopeng kayak gitu kan. Ngeri banget kan ya. Jadi untuk penanganannya ini wajib banget kalian ke dokter. Karena untuk pengobatannya itu hampir sama dan kadang sama persis sih sama penyembuhan jerawat nodules. Bakalan dikasih antibiotik yang diminum, terus juga dikasih salep jerawat khusus dari dokter yang mengandung systemic retinoid. Nah, jadi seperti itu, ada beberapa jenis jerawat yang bisa kita rawat sendiri di rumah dan penyembuhannya itu nggak lama dan nggak ribet juga. Tapi ada juga beberapa jenis jerawat yang memang membutuhkan perawatan dokter gitu. Jadi kalau memang si jerawatnya udah parah dan gak bisa kita atasi sendiri, jangan memaksakan diri gitu. Nah, berarti membutuhkan perawatan yang lebih intens lagi daripada kita rawat sendiri dan akhirnya meninggalkan scars atau bekas luka. Mendingan kita pergi aja ke dokter kulit. Oke, jadi itu dia jenis-jenis jerawat dan cara mengatasinya. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Aku ingetin lagi ke kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.